Jadi warga adalah seseorang yang ikut berbagi di dalam memerintah dan diperintah. Jadi untuk memahami seluruh proses politik, kewargaan adalah kuncinya. Di buku Pak Jerry juga, Pak Jerry mengkritisi Pak apa yang disebut sebagai Eurocentrism atau Global North ya. Ya. Apa sih kelemahan cara pandang seperti itu, dan ini kalau kita kaitkan dengan gagasan lain yang sekarang lagi tren Pak ya, sedang selalu banyak upaya mendorong dekolonialisasi konsep. Ya, Boleh digali sedikit Pak soal itu? Ya. Nyatanya belahan dunia di utara yang secara konvensional dianggap demokratis, maju, mantap. Mantap. Justru demokrasi mengalami kemunduran di sana. Tindakan kewargaan yang juga bernuansa pemberontakan sekali-sekali itu selalu ada dan selalu harus diberikan tempat di dalam pemikiran kita. Halo teman-teman, selamat bergabung dalam Polgov Talk Expert. Nama saya Amalinda Safirani, dan kali ini saya sudah kehadiran tamu, Profesor Jerry Van Klinklen yang biasa saya panggil Pak Jerry. Pak Jerry ini baru saja menerbitkan buku hasil terjemahan dalam bahasa Indonesia yang berjudul Kewargaan Pasca Kolonial di Indonesia, sebuah sejarah populer. Kali ini kita akan mendiskusikan intisari dari buku ini, khususnya terkait dengan gagasan citizenship atau kewargaan. Selamat datang Pak Jerry di Polgov Talk Expert. Apa kabar Pak Jerry? Ya, kabar baik. Saya merasa seperti di rumah sendiri di Jogja. Sendiri ya, di Jogja ya. Berapa lama Pak nggak ke Jogja nih? Terakhir kapan ke Jogja? Ya, terakhir pas sebelum pandemi. Sebelum itu pernah tinggal di sini 3 tahun dan pertama kali berkunjung ke Jogja 1977. Waduh, 1977. Perkenalan juga dengan mahasiswa lagi protes terhadap rezim Soeharto. Jadi itu ya, Pak, buat ya? saya nih, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mungkin teman-teman Polgov Talk Expert yang sering mengikuti belum lahir tuh Pak tahun 77 ya. Bisa jadi. Pak Jerry, sudah begini. Ya, selamat Pak atas terbitnya buku ini. Mungkin kita akan gali 3 poin utama Pak dalam diskusi terkait buku Pak Jerry. Boleh diceritakan nggak Pak soal konsep kewargaan atau citizenship yang Pak Jerry gali dalam buku ini? Ya. Terima kasih pertanyaan Mbak Linda. Pertama kali kami pikir untuk mengangkat tema citizenship atau kewarganegaraan atau kewargaan sebagai topik penelitian, kami sedikit ragu terus terang. Saya masih ingat betul pembicaraan dengan seorang ibu Indonesia yang sudah senior, cukup establishment, begitu ya. Kami singgung mungkin akan membuat penelitian tentang citizenship di Indonesia. Dia bilang, wah bagus karena orang Indonesia belum tahu bagaimana menjadi citizen. Jadi mudah-mudahan dari profesor-profesor Leiden bisa mengajari kami untuk menjadi citizen yang lebih baik begitu. Aduh, lalu saya pikir, ini mungkin kita salah langkah. Tapi setelah kami menjadi sadar bahwa bukan itulah citizenship konsep yang paling berguna, yang paling nyata, maka kami menjadi bergembira karena menemukan konsep lain yang jauh lebih hidup dan jauh lebih menarik daripada itu. Boleh digali tuh Pak, apa yang menarik, apa yang hidup. Karena kalau saya dulu SD, SMP itu belajar namanya PMP Pak. Pendidikan Moral Pancasila. Yang intinya adalah bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Apakah kajian Pak Jerry itu juga terkait yang tadi Ibu sampaikan itu atau beda lagi Pak sama sekali? Beda sama sekali. Jadi keraguan kami mula-mula karena kami juga tahu apa itu PMP. Mungkin generasi pertama tidak mengenal lagi, tapi dari dulu ya itulah definisinya seperti itu. Dan tidak hanya di Indonesia, di negara lain juga citizenship adalah konsep yang statis, yang normatif, yang legalistik. Ya. Kemudian kami menemukan konsep lain yang kadang disebut critical citizenship studies. Jadi studi kewargaan yang kritis. Ada satu nama yang terkenal di dunia kami, Engin F. Isin mendalaminya.
ada nama-nama Perancis yang mungkin nanti keluar dengan sendirinya dalam diskusi kita. Tetapi yang menjadi kunci dalam pendekatan itu adalah bukan statusnya sebagai warga negara yang sangat statis, tetapi proses untuk menuju kepada status itu yang lebih penting dan lebih menarik untuk diperhatikan. Dan proses menuju ke sana itu dinamis, politis, bahkan penuh konflik. Karena apa yang terjadi dan dalam hal ini di Indonesia, zaman kolonial, warga negara kalaupun itu ada, itu terbatas sekali. Kaum kolonial sendiri mungkin merasakan dirinya menjadi warga negara atau tidak, karena mereka tidak pernah membicarakan. Terus di luar itu orang Indonesia tidak punya hak. Jadi itulah, tiba-tiba datanglah Republik secara formal. Tiba-tiba seluruh penduduk Indonesia yang dewasa menjadi warga. Nah, sehingga batas kewargaan tiba-tiba meluas. Tapi itu tidak serta itu bisa diproklamasi di Jakarta dengan demikian, tapi dalam kenyataan belum tentu. Jadi bagaimana batas itu, pergeseran batas itu diperjuangkan di kancah lokal, sebagai sebuah kota kecil misalnya, itulah yang ingin kami amati dan ternyata menarik sekali untuk diperhatikan. Boleh lebih dirinci Pak bagi pendengar Polgovtalk ya. Jadi citizenship itu apa Pak? Jadi citizenship di konsep critical citizenship studies adalah proses menuntut posisi sebagai anggota masyarakat politis yang aktif. Aristoteles pernah mendefinisikan citizenship, kewargaan adalah jadi warga adalah seseorang yang ikut berbagi di dalam memerintah dan diperintah. Maksud dia memerintah dan diperintah itu orang yang sama. Jadi bukan satu orang yang memerintah, orang lain yang diperintah, enggak. Konsep dia adalah satu orang, jadi setiap warga itu memainkan peran ganda. Iya, dia memerintah dalam arti ikut di dalam dewan di mana peraturan baru dibahas bersama, diperdebatkan dan akhirnya diputuskan. Dan tentu setelah keputusan diambil, dia juga ikut menurutinya karena dia sebagai warga. Jadi memerintah dan diperintah, itulah idealnya. Dan di dalamnya ada dinamika, ada ketegangan dan kompleksitas yang menarik. Artinya konsep citizenship atau critical citizenship merupakan konsep yang relasional nggak sih Pak antara yang diperintah dengan yang memerintah? Kalau dalam konteks Aristoteles tadi diperintah dan memerintah, dalam konteks sekarang mungkin antara warga negara dengan negara. Kira-kira begitu Pak? Saya tidak melihat negara sebagai pelaku ya. Negara adalah tempat buat warga untuk berbuat. Betul. Jadi warga ini mungkin sulit bagi kita untuk membayangkan warga yang biasa dipandang sebagai penurut, ya, yang paling tindakannya hanya sejauh mengikuti pemilu, ya hanya sejauh itu, dan selain itu jadi menaati peraturan, begitu ya. Itu dibuang, diganti dengan konsep yang jauh lebih dinamis, di mana warga adalah juga warga yang membentuk negara. Warga yang menentukan arah jalannya negara. Warga yang berpartisipasi. Berpartisipasi. Jadi kewargaan mengkaitkan negara dengan masyarakat. Jadi untuk memahami seluruh proses politik, kewargaan adalah kuncinya. Selain kalau tidak menggunakan kewargaan sebagai dasar memahami politik, maka akan menjadi elitis. Yang akan dilihat adalah siapa yang berkuasa, perebutan kekuasaan antara elit-elit itu. Lalu orang kebanyakan yang hanya menjadi objek. Nah itu elitisme yang fatal.
karena nanti warga itu menjadi pasif kembali. Oke. Dan itu tidak realistis karena warga tidak pernah pasif. Ya. Jadi artinya kalau kita bicara soal warga, kewargaan gitu, itu kita sering juga mengasosiasikan dengan kelompok elit dan yang lain ya Pak ya, yang selama ini warga selalu memiliki atau mendapatkan porsi yang lebih kecil dan dominasi selalu dikaitkan atau dilakukan atau dimiliki oleh kelompok elit kan Pak ya. Dan ini kan membuat dia menjadi sangat tadi Pak Jerry bilang tidak statis kan, kajian-kajian seperti ini menjadi sangat dinamis gitu. Tapi kalau boleh secara sederhana kan Pak, kalau saya punya KTP Indonesia, itu kan berarti status saya sebagai warga secara formal gitu kan Pak ya. Karena padahal ada juga dimensi di luar yang formalitas tadi kan, kayak saya punya hak, saya punya sense of membership, saya punya hak rights tadi ya. Jadi kan itu juga menunjukkan betapa luasnya dimensi kewargaan gitu. Oke, itu menarik sekali. Nah, di buku Pak Jerry juga, Pak Jerry mengkritisi Pak apa yang disebut sebagai Eurocentrism atau Global North ya, dunia belahan utara, cara pandang yang sangat tadi ya statis yang tadi Pak Jerry sempat sampaikan. Boleh digali sedikit Pak, apa sih kelemahan cara pandang seperti itu, dan ini kalau kita kaitkan dengan gagasan lain yang sekarang lagi tren Pak ya, sedang selalu banyak upaya mendorong dekolonialisasi konsep. Boleh digali sedikit Pak soal itu? Jadi kalau kita buka buku studi kewargaan yang jumlahnya cukup banyak di Barat juga, jadi kita perpustakaan banyak buku mengenai citizenship. Yang banyak ditonjolkan di sana adalah peran hukum. Jadi kewargaan digambarkan sebagai semacam kontrak antara negara dan masyarakat berdasarkan hukum, di mana hak-hak seorang warga itu dijamin di dalam hukum. Nah itu bahkan Hannah Arendt bilang citizenship is the right to have rights. Jadi hak untuk berhak. Itu memang kalimat yang indah, tetapi hanya berlaku dalam situasi di mana hukum itu memang jalan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dalam situasi kalau hukum tidak berjalan? Nah, otomatis paradigma yang normal seperti atau yang konvensional seperti itu akan menjawab, itu bermasalah. Di situ tidak ada citizenship. Karena bagaimana kita bisa menegakkan sebuah kontrak sosial mengacu pada hukum kalau hukum tidak jalan. Jadi tidak ada. Nah, itu membawa kita kepada kesimpulan bahwa negara-negara yang institusinya lemah ya, negara yang kayak sedang berevolusi atau yang tidak stabil atau yang banyak ilegalitasnya ya mungkin mayoritas negara di Afrika bagian sub-Sahara, jadi bawah Sahara contohnya tidak memiliki citizenship. Akhirnya terbawa kepada satu gambaran di mana citizenship yang murni hanya terdapat di Eropa, di mana hukum itu jalan, ya, dan di tempat lainnya, kalaupun mungkin tidak ada, atau kalaupun ada itu citizenship dengan catatan kaki begitu. Yang footnote, Pak ya. Footnote, seperti demokrasi with footnote. Jadi ada yang kurang. Dan itu bahasa yang juga umumnya kita dengar, terutama yang bernuansa sangat otoritarian sebenarnya, bahwa bangsa Indonesia masih kurang, ya, masih lemah, belum modern, masih budaya lama, seperti itu. Jadi yang kurang itu saya kira untuk memahami sesuatu yang nyata tidak bisa dengan pendekatan yang kurang ini kurang itu. Itu normatif sekali. Dan dengan melalui kekurangan itu tidak mungkin kita memahami sesuatu. Kita hanya bisa memahami sesuatu dari dinamika yang positif di dalamnya. Kekuatan-kekuatan apa yang membuatnya demikian. Nah, justru yang membuat critical citizenship study justru menghargai situasi di katakanlah Afrika, Asia di dalam sejarah adalah dinamika positif itu. Justru tuntutan untuk menjadi warga itu yang dihargai sebagai tindakan kewargaan yang nyata, yang otentik. Dan contohnya di Indonesia ya jelas revolusi 45 yang besok tanggal 17 Agustus akan kita peringati lagi, yang
menjadi kunci di situ bukan hanya mengusir kaum penjajah, tetapi juga mentransformasi tatanan masyarakat, tatanan politis di Indonesia, di mana batasan kewargaan itu diperluas secara sangat luar biasa melalui sebuah tindakan kewargaan yang sangat luar biasa dan historis. Artinya kalau kita melakukan atau kritis terhadap Eurocentrism perspektif dalam kajian kewargaan ini, kita akan lebih banyak fokus pada prosesnya kan Pak, bagaimana proses itu berlangsung tanpa ada embel-embel yang ideal seperti apa gitu ya Pak ya. Iya. Jadi iya. mempelajari apa adanya bagaimana warga sehari-hari berinteraksi dengan komunitasnya, dengan konteks sejarah dan konteks ekonomi, begitu kira-kira ya Pak ya. Dan justru ini akan membantu kita memahami pola perpolitikan di seluruh dunia, di mana nyatanya belahan dunia di utara yang secara konvensional dianggap demokratis, maju, mantap. Justru demokrasi mengalami kemunduran di sana dengan munculnya Donald Trump dan partai-partai sayap kiri ekstrem kanan, ekstrem kanan di Italia dan negara lain, Prancis. Sedangkan tuntutan untuk merdeka, untuk berdemokrasi justru bermunculan di belahan selatan. Jadi contoh satu, Sudan. Orang kebanyakan mungkin menganggap Sudan ini situasinya kacau. Tapi kalau dipandang dari sudut pandang kewargaan adalah tuntutan orang Sudan untuk menjadi warga, melawan militerisme, melawan faksionalisme etnis, ingin menjadi warga. Jadi dan tidak hanya di Sudan, di banyak negara tuntutan atau dinamika demokrasi yang diartikan dengan cara kewargaan itu paling dinamis di belahan dunia. Dan kalau kita tidak memiliki katakanlah alat-alat intelektual untuk memahaminya dengan baik, maka kita akan terjerumus ke dalam elitisme lagi. Dan tindakan-tindakan yang kami sebut tindakan kewargaan tidak akan dihargai sebagai sebuah perjuangan, tetapi akan distempel kaos atau kacau. Jadi dengan pendekatan Huntington, Huntington beranggapan tertib politik itu ya Pak ya? Tertib politik. Ketertiban dulu. Ya itu yang menurut kami justru memutarbalikan situasi. Oke. Ini menarik sekali Pak, dan sebenarnya kisah panjang sekali yang kita akan diskusikan gitu kalau dengan varian yang sangat besar gitu. Satu hal yang sangat penting juga kalau saya tangkap tadi Pak Jerry sampaikan bahwa kewargaan itu adalah soal transformasi, dan boleh nggak Pak kalau kita bilang kewargaan itu adalah selalu work in progress, selalu proses menjadi gitu. Saya teringat satu buku yang ditulis oleh orang Indonesia namanya Parakitri Simbolon. Dia menulis soal, berjudul bukunya Menjadi Indonesia. Ini kalau kita boleh sedikit pinjam berarti menjadi warga gitu Pak ya, kalau dalam konteks tools atau fokus tadi terkait dengan proses. Kalau kebetulan buku ini adalah cerita sebuah perjuangan yang berlangsung di sebuah kota kecil jauh dari sini, sebagai salah satu contoh, tapi yang berlangsung tahun 50-an, akhir 40-an, 50-an, awal 60-an. Itu memang saat-saat yang menentukan, tetapi tidak menentukan dalam arti setelah itu sudah selesai. Terus menerus. Jadi itu status kewargaan tidak pernah final. Karena itu yang oleh Balibar disebut tindakan kewargaan yang juga bernuansa pemberontakan sekali-sekali, itu selalu ada dan selalu harus diberikan tempat di dalam pemikiran kita. Jangan sampai itu dianggap ini bukan kewargaan, ini sudah menjadi kaos begitu ya. Jadi kaos. Jadi dan kita melihat di Indonesia tahun 98 reformasi itu bisa juga dipandang sebagai tindakan kewargaan yang luar biasa, karena digerakkan dari bawah. Dan kalau itu pun dipandang hanya sebagai
permainan antar elit, saya kira banyak hal yang luput dari perhatian. Ya. Dan ya 98 sudah 20 sekian tahun yang lalu, tetapi saya yakin dimanapun keinginan, hasrat semacam itu tetap ada dalam hati orang Indonesia, dan dengan sejarah yang ada di dalam hatinya itu akan memberikan inspirasi ke depan. Ya, satu hal yang saya suka sekali dari kalimat di bagian buku Pak Jerry adalah kewargaan sebagai tindakan, atau kewargaan adalah tindakan yang mensyaratkan atau secara implisit keaktifan warga kan Pak, kreatif individual untuk terus berproses dalam transformasi, dalam menjadi atau becoming citizen. Terima kasih Pak Jerry sudah bergabung dan berbagi dengan kami dan para pendengar Polgov Talk Expert. Semoga sehat selalu dan sukses untuk promosi bukunya di Indonesia. Terima kasih, dan mau saya tambahkan catatan bahwa saya berharap bahwa di sinilah di belahan selatan, di Indonesia, di UGM, di Polgov ya, adalah tempat untuk membuat dobrakan baru secara konseptual, justru di bidang seperti ini, di mana Eurocentrisme menjadi sebuah masalah yang melekat pada banyak ilmu pengetahuan kita di bidang ini, dan saya berharap sekali dari kalangan mahasiswa baru yang brilian di sini akan melahirkan konsep-konsep baru yang aktif, yang lebih mencerminkan kenyataan dan juga lebih memungkinkan atau membuka jalan untuk peluang-peluang baru, karena dunia ini penuh dengan potensi baru. Saya berharap yang sama Pak Jerry. Sekali lagi terima kasih. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu teman-teman. Yuk.